Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wagi Artono. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami UI dan interface dalam React Native. Untuk pertama, pendahuluannya itu yaitu UI dan interface adalah dua elemen kunci dalam mengembangkan aplikasi menggunakan React Native. Dalam presentasi ini saya akan membahas pentingnya kedua aspek ini dan bagaimana mereka saling berinteraksi untuk menciptakan aplikasi yang efektif dan menarik. Di dalam UI dan interface ini memiliki beberapa komponen, yaitu style, height dan width, baru layout, width, flexbox, baru ada image, interaction, connectivity, dan inclusion. Itu yang pertama itu ada style. Style itu dengan React Native kita dapat menata aplikasi menggunakan JavaScript. Lalu dengan komponen inti yang menerima props bernama style. Prop style ini dapat berupa objek JavaScript lama yang biasanya itu. Lalu untuk yang bisa kita gunakan itu sebagai contohnya, contoh kodenya itu Anda atau kita juga dapat meneruskan serangkaian gaya-gaya terakhirnya dengan array memiliki prioritas sehingga kita juga dapat menggunakannya untuk mewarisi gayanya atau style. Contoh penggunanya itu seperti ini. Dia menggunakan prop style sini dan memanggil style dari container. Style dan container itu merupakan komponen dari JavaScript yang merupakan styles dan container yang merupakan bagian ini. Jadi dia menggunakan prop style dan memanggil komponen dari JavaScript. Lalu untuk berikutnya ada id, height dan width itu untuk mengatur tinggi dan lebar sebuah komponen. Cara umumnya itu untuk mengatur dimensi komponen dengan menambahkan width dan height pada prop style-nya. Kemudian dimensi di React Native tidak memiliki unit dan mewakili pixel yang tidak bergantung pada kepadatan. Untuk penggunaannya pun bisa menggunakan dalam bentuk integer ataupun dalam bentuk persen. Dalam bentuk integer seperti ini dan bentuk persen juga bisa dilakukan seperti ini. Diletakkan di dalam prop style atau komponen style. Lalu ada layout, width, flagbox. Di sini sebuah komponen dapat menentukan tata letak turunannya menggunakan algoritma flexbox. Nah, flagbox ini dirancang untuk memberikan tata letak yang konsisten pada berbagai ukuran layar. Ya, kita biasanya akan menggunakan kombinasi flexbox direction, aligned items, dan justify content untuk mendapatkan tata letak yang tepat. Untuk penggunaan dasar awalnya itu ada seperti flex. Flex untuk menentukan bagaimana item Anda akan mengisi ruang yang tersedia di sepanjang sumbu utama. Ruang yang akan dibagi sesuai dengan properti flex masing-masing elemen. Contohnya itu penggunaannya seperti ini. Flex 1, flex 2, flex 3, dan seterusnya. Ini dituliskan di dalam prop style. Lalu untuk berikutnya ada flex direction. Flex direction itu mengontrol arah penempatan dari child dari sebuah kode. Ini juga disebut sebagai props utama. Sumbu saling silang adalah sumbu yang bergerak lurus terhadap sumbu utama atau sumbu tetap diletakkan di garis pembungkusnya. Dari flex direction memiliki beberapa komponennya yaitu kolom, yaitu memiliki nilai default. Dia mensejajarkan children dari atas ke bawah. Jika pembungkus diaktifkan, maka baris berikutnya akan dimulasi di sebelah kanan items pertama di atas wadah. Ada juga rows untuk mensejajarkan children dari ke kiri ke kanan. Jika pembungkusan diaktifkan, maka baris berikutnya akan dimulai di bawah item pertama di sebelah kiri penampung. Baru ada kolom reference. Dia mensejajarkan children dari bawah ke atas.
Jika pembungkusnya diaktifkan, maka baris berikutnya akan dimulai di sebelah kanan items pertama di bagian bawah wadah. Lalu ada rows reference, dia akan mensejajarkan children dari kanan ke kiri. Jika pembungkus diaktifkan, maka baris berikutnya akan dimulai dari bawah item pertama di sebelah kiri kanan wadah. Lalu ada layout direction. Untuk layout direction itu digunakan untuk tata letak, menentukan arah penempatan child dan teks dalam hierarki. Arahan tata letak juga mempengaruhi apa yang dimaksud dengan tepi start dan end. Lalu secara default, React Native ditata dengan arahan tata letak LTR. Dalam mode ini, start mengacu pada kiri end dan mengacu pada kanan. Untuk layout direction memiliki dua komponen, yaitu LTR, yaitu nilai defaultnya, teks dan children ditata letak kiri ke kanan, dan margin dan paddingnya yang ditetapkan dari awal, elemen ditetapkan dari sisi kiri. Baru ada text RTL dan children ditata letak di kanan kiri. Margin dan padding yang diterapkan pada awal elemen diterapkan di sisi kanan. Lalu ada justify content. Untuk justify content menjelaskan cara menyelaraskan turunan dan dalam sumbu utama penampungnya. Misalnya, kita dapat menggunakan properti ini untuk memusatkan memusatkan child secara horizontal di dalam wadah dengan flex direction, di setel ke row atau secara vertikal. Di dalam wadah dengan flex direction disetel dengan ke kolom. Di dalam JavaScript content memiliki properti seperti flex start yang merupakan nilai default dari justify content. Mensejajarkan child container dengan awal sumbu utama container. Lalu ada flex end, dia mensejajarkan children ke wadah ke ujung sumbu utama wadah. Lalu ada center mensejajarkan children wadah di tengah sumbu utama wadah. Lalu ada space between, memberi jarak yang rata pada child di seluruh sumbu utama wadah. Mendistribusikan sisi ruang di antara child. Baru ada space around, memberi jarak yang merata pada child di seluruh sumbu utama wadah. Lalu mendistribusikan sisi ruang di sekitar child. Dan dia juga dibandingkan dengan space between, penggunaan space around akan mengakibatkan ruang terdistribusi ke awal child pertama dan ke akhir child terakhir. Serta ada space and play, dia meratakan child dalam wadah penyelesaian di sepanjang sumbu utama. Lalu untuk jarak antara masing-masing pasangan item yang berdekatan, lalu ada tepi awal utama dan item pertama, lalu serta tepi ujung utama dan item terakhir. Semuanya sama-sama persis. Lalu ada align items. Align items menjelaskan cara menyelaraskan turunan di sepanjang sumbu silang wadahnya. Ini sangat mirip dengan justify content, tetapi alih-alih diterapkan pada sumbu utama, align items diterapkan pada sumbu silang. Untuk nilai defaultnya itu stretch dengan rangka lenggakan turunan satu kontainer agar sesuai dengan tinggi sumbu silang kontainer. Lalu flex start, untuk flex start dia sejajarkan child wadah dengan awal sumbu silang wadah. Lalu ada flex end, dia mensejajarkan child wadah dengan ujung sumbu silang wadah. Lalu ada center, mensejajarkan child wadah di tengah sumbu silang wadah. Ada
baseline, dia mensejajarkan child di sepanjang garis dasar yang sama. Lalu ada image untuk props image ini dia dirancang untuk menyediakan cara terpadu untuk mengelola gambar dan aset media lainnya di aplikasi Android dan iOS untuk menambahkan gambar statis ke aplikasi. Kita letakkan ini di suatu tempat di pohon kode sumber milik kita dan referensi seperti contohnya ini. Untuk penggunaannya cukup simple. Ada image, ada props image, lalu dia menambahkan source, komponen image menambahkan source di browse dan memasukkan di mana lokasi directory dari image yang kita miliki. Lalu ada juga kita bisa memasukkan URL. Jika gambarnya bersumber dari internet, langsung dari URL tanpa harus kita miliki sendiri atau kita menggunakan sumber dari internet, cukup menggunakan HTTPS, React, ORG, dan PNG. Dan kita juga bisa menambahkan style, width, dan height untuk mempresisikan ukuran dari gambar image yang ingin kita masukkan. Lalu ada penggunaan lain seperti image background color ini untuk menjadikan image sebagai gambar latar belakang dari aplikasi kita dengan menggunakan source seperti yang pertama kali, lalu sehingga menambahkan pengukuran yang presisi sesuai selera kita dan menambahkan komponen di tengah gambar. Lalu ada interaction. Di dalam interaksi ada beberapa komponen, yaitu ada handling touch, itu untuk agar pengguna berinteraksi dengan aplikasi seluler, terutama melalui sentuhan. Mereka dapat menggunakan komunikasi gerakan seperti mengetuk tombol, menggulir daftar, atau memperbesar peta. React Native menyediakan komponen untuk menangani segala jenis syarat umum, serta sistem menganggap isyarat yang kompresif untuk memungkinkan pengenalan isyarat lebih canggih. Namun, ada satu komponen yang kemungkinan besar akan Anda minati adalah tombol dasar. Contohnya seperti ini. Contoh penggunaan tombol pada dasarnya itu seperti button, lalu masukkan interaction-nya, yaitu bila dipencet maka akan menampilkan dalam console log yaitu you have the button. Dan untuk title ini fungsinya untuk menampilkan tulisan di tombol yang kita miliki. Lalu ada navigation between screens, yaitu untuk aplikasi layar jarang terdiri dari satu layar. Mengelola presentasi, ada yang ditransmisikan antar, lalu beberapa layar biasanya ditangani oleh apa yang dikenal sebagai navigator. React Navigator memberikan solusi navigasi yang mudah dengan kemampuan untuk menyajikan navigasi tumpukan umum dan pola navigasi tab di Android dan iOS. Untuk menggunakan navigasi ini, kita membutuhkan menambahkan satu library dengan menggunakan npm start dan menambahkan React Navigation/native stack. Dan dengan itu kita memanggil library-nya di sini, cara penggunaan library-nya, dan langsung memanggil navigation komponen dari navigation container. Dan setelah itu di dalamnya kita bisa menambahkan beberapa komponen yang atau teks atau berbagai macam sesuka hati. Lalu di React Native juga ada animation. Animation yang sangat penting untuk menciptakan pengalaman penggunaan yang luar biasa. Beda benda diam harus mengatasi kelembaran saat mulai bergerak. Benda yang bergerak mempunyai momentum dalam jarak sekali yang langsung berhenti.
Animasi memungkinkan kita untuk menyampaikan gerakan yang dapat dipercaya secara visi di antar muka. React Native menyediakan dua sistem animasi yang saling melengkapi, yaitu animated untuk mengontrol lunar dan interaktif dan nilai-nilai tertentu. Dan ada layout animation untuk animasi transaksi tata letak global. Untuk animation sendiri juga ada API-nya, itu yang Animated API. API dari Animated dirancang untuk secara ringkas mengekspresis berbagai animasi menarik dan pola interaksi dengan cara yang sangat baik. Animasi berfokus pada hubungan deklarasi antar input dan output dengan transformasi yang dapat dikonfigurasikan di antaranya dengan metode start atau stop untuk mengontrol eksekusi animasi berbasis waktu. Animated mengekspor 6 jenis komponen yang dapat dianimasikan, yaitu view, text, image, scroll view, flat list, dan second list. Namun, kita juga dapat membuatnya sendiri menggunakan animated thread animation component. Lalu ada gesture responder system. Di sistem penjawab gesture mengolah siklus hidup gesture di aplikasi. Sebuah sentuhan dapat melalui beberapa fase saat aplikasi menentukan niat pengguna. Misalnya, aplikasi perlu menentukan apakah sentuhan itu bergulir, menggeser widget, atau mengetuk. Ini bahkan bisa berubah selama durasi setahun, bisa juga ada beberapa sentuhan secara bersamaan. Sistem menganggap sentuhan diperlukan untuk memungkinkan komponen menegosiasikan interaksi sentuhan ini dapat tanpa pengetahuan tambahan apapun tentang komponen induk atau turunannya. Lalu di bagian connectivity ada networking. Banyak aplikasi seluler perlu memusat sumber daya dari URL jarak jauh. Kita juga mungkin ingin membuat permintaan post ke REST API atau kita mungkin perlu mengambil sebuah konten statik dari server lain. Contohnya itu seperti ini. Buat komponen variabel dari variabel komponen dari get move from API. Di sini contoh penggunaan dari API yang bersumber dari React Native Dev Jones. Di sini untuk menampilkan respon dari API Jones-nya dan return Jones Movie. Ini contoh singkat penggunaan sebuah API. Lalu ada connectivity yang lain yaitu seperti security. Ya, security itu keamanan sangat penting karena keamanan seringkali diabaikan saat membuat aplikasi. Yang benar bahwa tidak mungkin membuat perangkat lunak yang benar-benar tidak bisa ditembus. Kita belum menemukan kunci yang benar-benar tidak bisa ditembus. Bagaimanapun juga, perangkat bank masih bisa dijebol. Namun, kemungkinan menjadi korban serangan berbahaya atau terkena kerentanan keamanan berbanding terbalik dengan upaya yang ingin kita lakukan untuk melindungi aplikasi kita dari kemungkinan seperti itu. Meskipun gembok biasa dapat diambil, gembok tersebut masih jauh lebih sulit untuk dilewati dibandingkan dengan Fortnite lemari. Contoh penggunaan untuk security itu ada ANSI Store. ANSI Store itu adalah modul yang dikelola komunitas untuk React Native yang menyediakan penyimpanan nilai kunci sinkronis ya, dan tidak terenkripsi. Penyimpanan asinkron tidak dibagikan antar aplikasi. Setiap aplikasi memiliki lingkungan sandbox sendiri dan tidak memiliki akses ke data dari aplikasi lain. Lalu ada inclusion. Inclusion terdiri dari accessibility, baik Android maupun iOS menyediakan API untuk mengintegrasikan aplikasi dengan teknologi baru seperti membaca layar yang dibundle voice over iOS dan Tailback Android. React Native memiliki API lengkap
yang memungkinkan aplikasi Anda mengakomodasikan semua pengguna. Lalu ada Accessible. Di dalam Accessibility ada Accessible. Contohnya, Accessible itu jika true menunjukkan bahwa tampilan adalah elemen aksesibilitas. Jika tampilan merupakan elemen aksesibilitas, tampilan akan mengelompokkan turunannya ke dalam satu komponen yang dapat dipilih. Secara default, semua elemen yang dapat disentuh dapat diakses. Di Android, properti Accessible True untuk tampilan React Native akan diterjemahkan ke dalam Focusable True asli. Contohnya seperti ini diterapkan di dalam komponen view Accelerator True dan di dalam view ada komponen text view 1. Ini contoh sederhana penggunaan dari Accelerator. Sekian dan terima kasih dari saya. Bila ada kekurangan, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.